Pemirsa, alhamdulillah akhirnya impian itu datang juga. Bisa menapakkan kaki ke Tanah Suci, menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Namun sebelum berangkat, ada yang perlu diperhatikan agar perjalanan suci ini berjalan aman, nyaman, dan tentu saja sesuai dengan aturan. Nah, apa saja kita mulai dulu ya pemirsa, apa saja sebenarnya barang-barang yang boleh dibawa ke pesawat. Jadi ini jangan sampai menghambat kegiatan Anda atau berangkat Anda ke sana. Yang pertama adalah ini pemirsa yang boleh dibawa. Kami tampilkan simbol-simbol ikonnya. Jadi boleh ponsel, laptop, kemudian kamera ini boleh dibawa ke dalam kabin. Ya, kemudian juga obat-obatan pribadi ini juga diperbolehkan asal jumlahnya wajar dan sebaiknya disertakan dengan resep dokter. Power bank boleh atau nggak? Boleh. Jadi selama kapasitasnya tidak lebih dari 100 watt hour. Jadi power bank boleh ya. Nah, kalau sampai lebih dari 160 ini harus ada izin dari maskapai dan biasanya ini dimasukkan saja pemirsa ke bagasi karena umumnya maskapai ini tidak memperbolehkan di atas tadi 100-nya ya. Kemudian cairan pun sebenarnya boleh asal masing-masing tidak lebih dari 100 ml dan totalnya 1 liter. Disimpan di plastik bening supaya nanti lolos pemeriksaan. Kemudian barang pribadi seperti misalnya ada sejadah, pakaian ganti dan perlengkapan ibadah ini tentu saja boleh, dan kalau bisa ada ihram cadangan, jaga-jaga kalau ada apa-apa nanti di dalam kabin begitu. Kita lanjutkan, tapi ada juga hal-hal yang dilarang untuk Anda dibawa ke dalam kabin. Ada juga misalnya hal-hal yang harus Anda ingat betul. Pisau, gunting besar, cutter, pemirsa, ini nggak boleh masuk ke dalam kabin. Kemudian cairan yang lebih dari 100 ml ini juga dilarang. Aerosol, petasan, tabung gas, bahan kimia, dan zat korosif, semua ini beresiko dan tidak boleh masuk ke dalam kabin. Power bank sekali lagi tadi di atas 160 watt hour, ini tanpa izin dilarang keras. Begitu juga dengan senjata api atau replika senjata, jangan coba-coba cari penyakit dimasukkan ke dalam kabin. Nah, seringkali pemirsa, jemaah ini juga ingin membawa banyak barang dengan alasan jaga-jaga. Nah, tapi tahukah Anda, ada beberapa barang yang justru lebih baik tidak dibawa. Contohnya adalah rice cooker dan juga pemanas air. Kalau misalnya memang niatnya agar bisa masak ya, atau juga membuat minuman hangat nanti di Saudi begitu. Tapi peralatan listrik ini justru rawan korslet dan juga sangat tidak direkomendasikan. Di Pemondokan ini sebenarnya sudah tersedia fasilitas catering dan juga air panas. Sudah tersedia di sana. Jadi daripada membawa beban tambahan, lebih baik manfaatkan yang sudah disediakan. Kemudian ada yang juga nekat pemirsa bawa ini. Jimat, ada aja nih kejadian pasti, atau benda bertuah yang juga kadang-kadang dibawa secara diam-diam. Padahal ibadah haji adalah ibadah tauhid murni, tidak perlu perantara, tidak perlu simbol-simbol klinik. Justru membawa jimat atau hal-hal seperti ini bisa melunturkan niat dan makna dari ibadah itu sendiri. Lalu kemudian pemirsa, baiknya juga jangan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Betul memang nanti ada kebutuhan begitu ya selama di Tanah Suci. Tapi membawa uang berlebihan ini justru beresiko. Jadi cukupkan secukupnya saja dan disimpan di tempat aman. Jika perlu, manfaatkan layanan remitansi atau kartu debit yang sudah disiapkan khusus jemaah haji. Karena sebenarnya kartu-kartu kita, kartu-kartu yang di Indonesia ini pemirsa juga bisa dipakai di ATM di Saudi dan langsung nanti keluarnya dalam bentuk uang real. Jadi tinggal dihitung aja berapa biaya konversinya, berapa biaya administrasinya. Ini lebih mudah, lebih aman dibandingkan dengan bawa uang cash banyak. Terakhir, perhiasan berlebihan, pemirsa, ini jangan, kalau bisa ingat haji adalah momen untuk menyamakan derajat kita di hadapan Allah. Pakaian kita sama, ibadah kita sama, maka jangan tampil mencolok. Perhiasan tidak hanya menimbulkan kesenjangan, tapi juga bisa mengundang pencopet. Kesederhanaan bukan hanya sunnah, tapi juga kunci keselamatan. Ya, dicoba ya. Nah, yang sebaiknya dibawa justru yang menunjang kenyamanan ibadah Anda. Misalnya, pemirsa, ini kami sudah list ya, gelang identitas ini wajib dibawa, jangan dilepas, dipakai. Ini penting banget karena kalau Anda terpisah dari rombongan atau salah keluar pintu di haram nanti, karena Masjidil Haram itu kan besar ya, maka gelang identitasnya bisa berguna saat Anda bertemu dengan petugas haji dari Indonesia dan mereka bisa cek dan bisa tahu Anda stay-nya di mana. Kemudian juga sediakan pemirsa ini tas kecil dan juga tas kain. Ini penting untuk sendal Anda, kemudian plastik pembungkus sendalnya juga perlu. Jadi tasnya simpel saja atau biasanya disebut tas serut gitu ya. Ini penting saat Anda ke masjid. Jadi jangan lepas sendal kemudian dititip karena seringkali Anda keluar di pintu yang berbeda dari pintu Anda masuk di awal. Karena jemaah di musim haji ini biasanya ramai sekali. Seringkali ada perubahan-perubahan alur keluar masuk di dalam masjid, baik itu di Mekah maupun di Madinah.
Sehingga kalau misalnya sendal Anda tadi Anda taruh atau titipkan di pintu awal, misalnya di pintu 12 begitu misalnya. Ketika keluar Anda justru keluar di pintu 24 misalnya. Dan akhirnya Anda tidak punya alas kaki. Jadi sudah kejadian seperti ini, sering sekali jemaah kemudian kakinya melepuh karena nekat nggak pakai alas kaki, mungkin karena sendalnya hilang atau mungkin tadi sudah taruh di lokasi yang berbeda, jadi ini kemudian penyebab kakinya sering melepuh. Kadang suka berpikiran, deket kok gitu ya sama penginapan, jadi nyeker aja. Yang terjadi justru kaki Anda melepuh dan akhirnya mengganggu kondisi Anda selama di sana. Terus kemudian pemirsa, ini juga penting, kacamata, topi, terus payung kecil. Karena cuaca di sana panas sekali, kadang mereka atau karena jutaan orang di sana, di mana-mana mengantri di bawah terik matahari. Jadi ini penting sekali. Kemudian juga ini pemirsa di bawah semprotan air, botol air minum. Ini penting banget karena untuk menjaga tubuh tetap segar dan juga yang penting selanjutnya adalah pelembab kulit supaya tidak kering. Ini penyelamat sekali ketika terik panas. Jadi kalau misalnya sudah mulai berasa kunang-kunang begitu ya ataupun kepanasan. Life hack-nya adalah Anda bisa isi botol air minum dan semprotan ini dengan air zam-zam. Ini adalah kenikmatan tak terhingga saat Anda bisa meminum air zam-zam sepuasnya, bisa isi ulang, bahkan bisa disemprotkan ke wajah kita. Wow. Nah pemirsa, jadi ibadah haji ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kesiapan mental dan spiritual. Karena itu kesehatan adalah modal utama, jadi fokus dengan ini pemirsa. Ayo berhaji sehat. Yang pertama adalah fokus di ibadah wajib. Jadi jangan terlalu sibuk ngejar yang sunnah sampai melupakan yang fardu. Lontar jumroh, wukuf, tawaf, sa'i, semuanya ini butuh tenaga dan juga perhatian. Jangan sampai Anda kelelahan di awal justru tumbang saat puncak ibadah haji. Jaga kondisi tubuh jelang Arafah. Jadi banyak jemaah ini kelelahan padahal momen wukuf adalah inti dari haji. Nah, gunakan juga waktu Anda untuk istirahat. Jadi bukan untuk jalan-jalan atau belanja berlebihan. Nah, poin ketiga pemirsa, perbanyak air putih, banyak minum air putih karena cuaca di sana bisa mencapai 45 derajat Celcius sehingga tubuh Anda cepat sekali dehidrasi. Jadi jangan tunggu haus, selalu bawa botol minuman sendiri dan minumlah berkala. Ingat, kapan lagi Anda bisa diberi kesempatan minum air zam-zam sepuasnya. Nah, poin keempat pemirsa, jangan sibuk selfie di lokasi ibadah, apalagi di tempat ibadah ya. Bukannya tidak boleh sebenarnya. Harus diingat saja, kita datang bukan untuk konten, tapi untuk taubat. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bukan tempat wisata pada saat musim-musim haji seperti ini. Jadi untuk berzikir, berdoa, dan juga merenung. Kalaupun ingin mengabadikan momen, lakukan dengan bijak dan penuh kesadaran. Terakhir, pemirsa, atur pola tidur dan juga istirahat Anda. Ibadah haji ini berlangsung selama lebih sebulan. Tanpa manajemen energi yang baik dari Anda bisa jatuh sakit sebelum puncaknya. Jadi ingat, Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya, maka rawat tubuh Anda, jaga niat dan hadapi ibadah ini dengan kesiapan lahir dan batin. Semoga perjalanan ibadah ini membawa berkah, semoga menjadi haji yang mabrur dan bisa dijaga kemabrurannya saat kembali ke tanah air. Dan semoga kita semua bisa menyusul ke Tanah Suci di waktu terbaik versi dari Tuhan. Amin. Nah, untuk itu pemirsa, untuk memantapkan persiapan Anda atau sanak saudara Anda yang berangkat haji bulan depan, sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Dr. Hidayat Nuh Ghazali, tenaga kesehatan haji Indonesia pada tahun 2006 dan juga 2023. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mas Anggi. Ya, dengan membahas ini aja kangen ya dok ya, ingin kembali ke Tanah Suci begitu. Dok, jadi ini sering sekali ya jemaah kita bertanya nanti ketika punya penyakit misalnya, bawa obat gitu ya. Sebaiknya memang kita siapkan obat di sini, dok, bawa ke sana, atau di sana sudah ada cukup obat yang bisa dibeli juga, dok. Baiknya gimana ya, dok? Ya, baik. Terima kasih Mas Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Metro TV kalian. Ya, terkait pertanyaan obat, memang sebaiknya sebelum pergi haji kita kontrol ke dokter rutin, ya. Dan persiapkan obat dari tanah air ya. Karena haji reguler itu 40 hari, maka persiapan 40 hari lebih ya, obat tersebut ya. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk obat di Arab Saudi itu agak ketat ya. Perlu resep dari dokter, khususnya dokter Arab Saudi, dan juga harganya lebih mahal ya, bisa 5 kali lipat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang wanita ya, karena wanita tidak boleh haid sama sekali, maka bawalah obat dan minumlah obat
dari tanah air ya, karena seperti itu cara minum obatnya bagi wanita yang untuk mencegah haid ya. Dan Oke. obat-obat rutin seperti obat pencegah penyakit tidak menular ya, pengendali penyakit tidak menular, itu dibawalah obat yang biasa diminum ya, karena belum tentu cocok dengan obat yang ada di sini, yang ada di Arab Saudi ya. Kita nggak tahu kandungannya, kemudian mereknya, seperti itu ya. Jadi Oke. minumlah obat yang biasa diminum rutin dan dianjurkan oleh dokter di tanah air ya. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Dok, tadi sudah disinggung sedikit ya. Jadi sebaiknya untuk jemaah haji, jemaah calon haji yang perempuan ini, dia suntik penunda haid atau nggak usah, Dok, dibuat natural saja. Baiknya bagaimana ya? Ya, jadi seperti ini Mas Anggi. Jadi sebelum pergi ke tanah suci, Ya, bagi jemaah wanita harus tahu kapan dia haid berikutnya. Nanti ada cara minum obat pencegah haid ya. Ada masa jangka pendek, ada jangka panjang ya, tergantung nanti cocoknya yang mana ya pada saat di tanah suci. Dan itu bisa dimulai pada saat di tanah air dan dikonsultasikan ke dokter, dikonsultasikan ke dokternya di tanah air. Sehingga pada oke. saat nanti umroh, apalagi nanti pada saat wukuf, nah itu para jemaah wanita bisa tertunda haidnya. Seperti itu, Oke. Mas Anggi. Berarti sejak di Indonesia ini sudah dikonsultasikan dengan benar ya soal ini ya, begitu ya, Dok ya? Betul, Baik. ya. Ya. Dok, jemaah kita ini kan punya tradisi ya, jelang keberangkatan itu sudah ada tradisi syukuran di rumah, kemudian juga persiapan packing ini biasanya sudah kecapean sekali begitu, dan akhirnya sampai di Tanah Suci, sampai di sana kemudian beradaptasi dengan cuaca panas, kecapean, ini sering sekali pada awal-awal sakit begitu ya, Dok ya. Nah, ini dari pengalaman Betul. dokter sendiri, bagaimana supaya jemaah kita ini tidak terlalu euforia jelang keberangkatan dan nanti bisa beradaptasi dengan mudah dengan suasana panas di sana? Ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kita harus lihat ya, haji Bapak Ibu berangkat pada gelombang satu atau gelombang dua. Ya. Kalau Bapak Ibu berangkat pada gelombang satu, pertama berarti untuk menunggu puncak haji pada saat wukuf, yang pada saat ini tanggal 6 Juni, Cukup lama ya, ya? itu berarti Bapak Ibu harus benar-benar menghemat tenaga. Ya. Oke, Karena apa? Karena haji pada tahun ini haji yang panas, ya, matahari tepat di atas uh, utara dari Khatulistiwa, pas oke, itu di posisi di Mekah. Ya. Jadi memang simpan energi, kemudian hindari berpergian ke luar ya, khususnya ke bolak-balik ke haram untuk beribadah ya, apabila itu memang lokasi hotelnya jauh itu dikurangi, kemudian juga kurangi umroh yang berulang ya, karena umroh sendiri adalah ibadah yang memerlukan fisik yang berat ya, karena oke, kita tawaf sekitar 1 kilo, sa'i sekitar 3 kilo, itu sudah 4 kilo ya, belum nanti ketika jarak ke hotelnya. Nah, bagi yang rentan pun yang resiko tinggi itu sangat dihindari ya, agar untuk ketika sampai puncak haji badan kita masih fit ya. Kemudian untuk yang gelombang dua, nah itu mungkin sudah dekat-dekat dengan puncak wukuf ya, puncak haji di wukuf. Nah itu pun juga harus hati-hati ya, jangan terlena, tetap harus tahu kondisi ya, bahwa nanti kondisinya kalau memang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk terus melakukan umroh yang berulang ataupun bolak-balik ke ibadah ke Masjidil Haram ya, karena ya, itu akan menguras energi dan nanti puncaknya di wukuf kita agak kesulitan ya, karena memang di wukuf itu kita jauh dari kota, baik, jauh dari tempat-tempat layanan ya, jadi nanti di wukuf kita benar-benar panas di sana. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu tetap fit pada saat wukuf ya. Kemudian oke, juga jangan lupa pada saat di Mekah ya Bapak Ibu, khususnya yang beresiko tinggi, jangan lupa minum air setiap segelas 1 jam ya. Kemudian setiap jangan jam satu lupa gelas. pakai pakaian yang tidak tebal ya. Oke, Kemudian juga pakailah alat pelindung diri, tadi sudah disebutkan ya, dari topi, masker yang basah, kemudian sendal yang benar ya, kemudian pakai payung ya. Kemudian juga jangan lupa tadi sudah minum, kemudian jangan lupa untuk membawa makanan yang cukup ya di jalan, karena kita tidak tahu di sana makanan tidak belum tentu cocok dengan selera Indonesia ya, oke, Bapak Dok. Ibu. Ya,
Betul, Mas Anggi. Ini kan kalau untuk yang disabilitas, Dok, ini baiknya bawa kursi roda dari Indonesia atau sudah ada di sana ya, Dok? Ya, kalau menurut informasi yang saya dapatkan, sebenarnya karena haji kita sekarang adalah haji ramah lansia, haji ramah disabilitas, sebenarnya untuk di hotel, kemudian di pos-pos tertentu di Masjidil Haram itu sudah disiapkan kursi roda sebenarnya. Ya, Oke. dan ada juga tenaga yang akan membantu untuk membantu mendorong kursi roda. Namun, kami sarankan tetap membawa kursi roda dari tanah air, ya. Karena kita tahu kursi roda di sana belum tentu cocok ya. Kalau badannya besar berarti kursi rodanya harus besar ya. Kalau badan kecil ya kursi rodanya bisa fleksibel ya, bisa kecil bisa besar. Karena kita tidak tahu nanti rusak atau tidaknya kursi roda di sana. Kalau kita kursi roda dari tanah air, kita bisa fleksibel membawa dari bandara ke hotel pun kita sudah siap, tidak usah menunggu ya. Nanti Oke. dari hotel ke Masjidil Haram pun nanti kita tidak usah menunggu antrian untuk pergi ya. Saya pikir sebaiknya bawa dari tanah air Baik, dan dipersiapkan juga saja dan nanti pendampingnya. Ya. dikomunikasikan ke petugas haji begitu ya, Dok ya. Dok, satu hal Betul, lagi. Mas Anggi. Ya, satu hal lagi bahwa setiap kali musim haji ini selalu muncul istilah demensia begitu ya. Kita melihat demensia Ya, ini pengaruhnya macam-macam. Ada yang kemudian dia masih ngerasa dia di kampung halaman gitu, ada yang dia lupa jalan pulang dan lain-lain. Ini kenapa, Dok? Dan juga bagaimana mencegah supaya kita kena demensia pada saat berhaji? ya. Jadi memang untuk 3 tahun terakhir ini demensia menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi yang tidak boleh pergi menunaikan ibadah haji adalah dengan jemaah dengan demensia yang berat, Mas Anggi. Ya. Oke. Dengan jemaah dengan demensia yang ringan itu masih bisa diperbolehkan, apalagi dengan pendamping ya. Kenapa ini dipermasalahkan? Karena walaupun jemaah di tanah air itu yang lansia atau yang risiko tinggi itu didampingi, suatu saat lengah atau tidak minum obat itu bisa hilang. Ya, saya ingat kejadian 2 tahun lalu itu ada yang hilang sampai 2 bulan sesudah pelaksanaan haji pun belum ketemu. Oke. Ada jemaah didampingi pergi ke kamar mandi, sudah ditungguin, ternyata ketika dicari ternyata jemaahnya sudah keluar dari kamar mandi nggak tahu kemana. Itu di Mina itu sama di Arafah. Di Arafah kalau sudah hilang kan susah, kita nggak tahu mau kemana kan, karena sana Ya. padang pasir semua. Seperti itu. Jadi memang dimensi ini menjadi perhatian ya. Jadi saya juga sarankan kepada jemaah haji ya, khususnya yang lansia dan risiko tinggi, jangan lupa selalu didampingi oleh pendampingnya baik dari KPH ataupun keluarga. Kemudian Oke. jangan lupa minum obat dan kemudian yang paling penting adalah simpan nomor-nomor petugas di kloter. Ya ini sangat penting kan untuk kalau ada perlu bantuan ya. Seperti itu Dok, Mas ya. Anggi. Kenapa mereka yang kemudian mengalami demensia ini bisa kambuh pada saat momen-momen berhaji ini? Ya, eh, bisa jadi karena euforia ibadah sehingga mereka lupa ada hal-hal yang lebih wajib dikerjakan seperti makan ya, yang teratur, minum, yang tadi Oke. segelas sejam dan minum obat. Ya, jadi saya katakan demensia ringan kan masih bisa ya. Ini bukan berarti demensia ringan nanti tidak perlu minum obat, ya tetap harus minum obat ya. Karena Mas Anggi, kita kalau kita dehidrasi pun, kita head stroke pun itu bisa kan tidak sadar, lupa ya, lupa. Sementara pas kita di jalan itu bisa lupa segalanya ya, seperti itu ya. Jangankan yang demensia Mas Anggi ya, yang sehat pun ketika saya 2023 itu ada jemaah dia sehat tapi kesasar gitu loh. Jadi ketika sudah Oke. tidak minum seharian, dia cerita dia sudah lupa dia di mana, seperti itu Mas Anggi ya, karena kondisi metabolisme tubuhnya dia menyebabkan ya demensia ringan ya, seperti itu. Oke. Jadi sehat tetapi dia demensia karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi apalagi yang demensia benar, yang punya demensia, itu sangat berbahaya, apalagi kalau tidak minum obat. Ya, Baik. saya tolong nanti teman-teman jemaah haji kalau pergi harusnya berkelompok lah, ya, sehingga kalau satu hilang itu bisa ada yang membackup, yang mencari ataupun melaporkan kepada kloternya. Baik, Seperti itu Mas berarti Anggi. ada kemungkinan ketika dia sangat euforia ingin beribadah, dia akhirnya lupa untuk istirahat, lupa untuk minum yang baik, dan juga Betul, lupa untuk makan begitu ya. Jadi muncullah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh panas, begitu ya, Dok ya? betul Mas Anggi. Oke, baik, baik. Baiklah, kita doakan sama-sama, Dok, untuk pelaksanaan haji tahun ini lancar,
mereka yang berangkat juga sehat-sehat dan bisa kembali ke tanah air dengan sehat. Terima kasih Dok atas penjelasannya di Metro Siang kali ini. Nah, terima kasih Dr. Sanggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.